nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni amsaitu minka fi nikmati wa afiyati wa sidr wa adimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sidra fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, tim MC tim yang dirahmati Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, kita mulai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu lagi di home setiap hari ya, sesuai jadwal yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya merupakan pertemuan dalam rangka thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi itu merupakan suatu yang wajib bagi setiap muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Mitra yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang Centella Teh Sinergi. Ya. Nama lengkapnya memang Centella Teh Sinergi. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya di HNI itu ada 5 golongan produk. Ya. Pertama health product, kemudian health food and beverage, cosmetic and home care, fashion and lifestyle, marketing dan merchant halal. Ya. Dan Centella Teh Sinergi ini termasuk di dalam health food and beverage. Kalau salah nanti mungkin bisa dibenarkan oleh Pak Sito karena lebih mahir bahasa Inggrisnya daripada saya. Jadi itu merupakan golongan dari makanan dan minuman kesehatan sebenarnya yang diproduksi oleh PT Herbal Salam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Centella Teh Sinergi ini kemasannya sangat ringan, sangat ringan karena terbuat dari kantong plastik yang dilapisi oleh aluminium foil. Ya, di bagian sisi dalamnya didominasi oleh warna putih dan hijau sehingga tampak Centella Teh Sinergi ini semakin elegan, semakin sejuk dan semakin menawan. Nah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat di bagian depannya, mungkin ada yang bisa menampilkan gambar Centella. Tadi saya coba belum bisa. Bagian depannya itu ada gambar untaian teh hijau yang paling atas, paling atas untaian teh hijau. Kemudian ada tulisan teh celup herbal, kemudian Centella Teh Sinergi, kemudian logo HNI dan ada logo halal MUI. Ya, ini sesuatu yang tidak pernah ketinggalan di dalam penampilan produk halal produk HNI, yaitu logo halal MUI. Kalau Centella Teh Sinergi ini nomornya 00130847809117. Ini merupakan nomor registrasi halal MUI dan ini merupakan jaminan kualitas produk dari HNI itu adalah salah satunya adalah halal. Ini adalah jaminan kualitas. Kemudian di dekatnya ada registrasi dari POM TR 193231301. Itu nomor registrasinya di Centella Teh Sinergi. Kemudian itu depan belakang sama ya, depan belakang sama, ada gambar seperti itu. Kemudian di bagian samping, nah di sampingnya itu samping sebelah samping yang pertama itu adalah ada logo HNI yang paling atas, kemudian ada komposisi ya, komposisinya seperti kita ketahui bersama, yang pertama adalah pegagan, pegagan, kemudian teh hijau, jati Belanda dan jahe merah, seperti itu.
Kemudian penyimpanannya, nah ini penyimpanannya, simpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Nah ini seandainya ada kerusakan, ada komplain, mungkin kita bisa menanyakan, nah apakah sudah disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung, seperti itu. Karena kalau toko kemudian itu menghadapnya itu ke arah matahari terbit atau matahari terbenam tanpa memperhatikan situasi lingkungan, maka pada saat itu dia akan terkena sinar matahari yang langsung ya, sehingga produk-produk banyak yang rusak ya. Ada mitra saya ya yang halamatnya itu tokonya di etalasenya dipepetkan di depan pintu karpe itu biar tampak gitu lah, ternyata produknya banyak yang rusak ya. Ini merupakan sesuatu yang jangan terulang lagi ya, seperti itu. Kemudian ada ED-nya, ada ED-nya itu kedaluarsa biasanya sekitar 2 tahun ya, rata-rata seperti itu. Kemudian ada nomor batch itu adalah disebut juga nomor batch atau merupakan kode industri kode produksi ya dari BPOM ya. Yang sering dipakai untuk obat maupun vaksin termasuk juga herbal ya. Nah, di bagian bawah sentela itu ada tulisan halal berkualitas untuk semua ya, di sisi kanan kirinya, di sampingnya, samping kanan kiri ya, samping itu ada di bawah seperti itu, menunjukkan bahwasanya sentela ini aman ya, halal ya, untuk semua usia. Karena apa? Karena produknya telah disinergikan ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kantong plastiknya itu ada kantong teh celupnya ya, itu dari kain kasa, bahan tertentu yang aman untuk kesehatan ya, dan harganya sama, tidak memandang wilayah ya. Wilayah 1, 2, 3 ya, 4 ya. Sama ya harganya, konsumen 370, kode 55 dan harga diskon ya, kalau bahasa saya harga diskon 55,15 ya. Kemudian itu adalah deskripsi tentang produk. Yang saya sampaikan kedua adalah tentang penyajian ya. Ya, penyajian itu sebenarnya di kantongnya itu ada, di kantongnya yang bagian samping itu adalah penyajian, masukkan 1 kantong teh celup ke dalam 1 gelas air panas ya, 1 gelas air panas. Itu tidak ada perintah untuk menambahkan gula atau pemanis lainnya ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang idealnya itu pakai seperti itu ya, tidak memakai gula. Kalau maaf ya, kalau di BC pakai gula ya itu biar manis. Seperti itu, tidak mengkritik BC enggak ini. Memang ada beberapa cara untuk menikmati teh ya. Kalau cara yang aslinya itu teh itu penyajiannya itu teh itu berasal dari negara Cina ya, dipakai sebagai obat atau sebagai pengobatan, jadi tidak memakai gula. Kemudian juga di Jepang ya, Jepang itu cerita kalau orang Jepang itu disajikan teh Indonesia dia akan nyungir ya. Nyungir itu bahasanya apa ya? Ya nyungir ya. Karena apa? Karena manisnya ya, Jadi, karena teh Indonesia kok manis ya. Kalau di Jepang tehnya rasanya pahit ya. Pahit karena memang aslinya seperti itu ya, aslinya seperti itu. Dan kami di keluarga kami itu kalau minum teh centella itu bungkusnya kantongnya itu dibuka, kemudian dibikin teh tubruk ya, kemudian diaduk. Nah setelah diaduk agak dingin, hangat-hangat, kalau saya senangnya hangat-hangat gitu ya, minum dikit-dikit ya, tapi diaduk gitu sehingga nanti ampasnya ketut. Wah, masya Allah luar biasa, akan rasakan sensasinya teh centella itu ada pedes-pedesnya gitu ya, ada pedes-pedesnya, ada cepet-cepetnya ya, masya Allah enak sekali ya. Kalau
kadang dibuatkan itu ya, dibuatkan karena suatu hal saya nggak sempat itu. Anak saya nomor 3 itu menghabiskan jatahnya orang 3 itu sekali pagi itu jatahnya orang 3 itu minum semua. Mantap ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah penyajian dari teh centela ya, karena dengan makan atau meminum ya dan memakan ampasnya maka akan membersihkan pencernaan kita karena manfaatnya sangat luar biasa tadi. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya adalah manfaatnya karena kandungannya ada 4 maka kita bahas satu ya. Dari pegagan itu ternyata namanya banyak sekali nama pegagan. Ini di Sumatera itu namanya, saya sampai mencatat ini. Sumatera itu daun kaki kuda, ya, daun aga, pegaga, ambun. Ya, itu di Sumatera ada 5 nama. Kemudian di Sunda namanya antanan gede, calingan rambat. Di Jawa gagan-gagan, ganggan, kerok batok, dan panteguang. Ya, kalau orang zaman dahulu mungkin lebih ke kerok batok ya. Kemudian kalau di Madura namanya tekosan. Kalau di Bugis ya katanya tengku, wisu-wisu, dan cipu balawo. Kalau di Maluku saroeti. Nah, mungkin banyaknya ya. Kita aja namanya cuma 1 ya. Ternyata tanam pegagan itu namanya banyak sekali. Ya, kalau di PT mana ini? PT Salam ya. PT Salam itu namanya Simplesia. Ya, itu ya pegagan. Pegagan ini merupakan tanaman ternak ya. Tanaman ternak itu adalah tanaman yang tumbuh merayap ya, merayap di tanah menutupi tanah ya. Kemudian tidak berbatang, tingginya 10 sampai 50 cm, daunnya berbentuk seperti ginjal dengan pinggirnya berombak atau bergerigi ya. Maka pegagan itu bagus untuk ginjal karena mirip-mirip ginjal ya. Jadi kalau kita itu tafakur alam itu ya, tafakur alam, lihat bunga, lihat daun, lihat buah itu sebenarnya bisa. Oh ini kira-kira ini manfaatnya seperti itu. Tapi kira-kira harus dibuktikan dengan ilmu gitu ya. Kalau kita kan masih kira-kira, belum ahlinya. Ya. Seperti itu. Kemudian karena pegagan ini tumbuhnya merayap, ya, menutupi tanah, ya, otomatis kan kurang higienis ya, mungkin banyak kotor dan seterusnya. Sehingga untuk memproses herbal ini kita harus secara higienis dan sangat higienis ya. Kalau mengandalkan maaf ya, kalau herb industri mungkin nyucinya ya kurang bagus atau kurang bersih ya. Kalau di herbal PT Salam itu nyucinya di air mengalir ya, pakai keran itu ya, dicuci bersih ya. Kemudian di apa ini? Kayak diucek-ucek gitu ya, kemudian ditiriskan. Karena pegagan itu merambat panjang, jadi pencuciannya itu nggak dipotong, dicuci dulu bersih gitu, kemudian dipotong. Rajangannya pakai itu manual, pakai pisau gitu, gitu ya. Kemudian pencucinya di bawah air mengalir, air bersih, ditiriskan, dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jadi pakai itu seperti ruangan itu, tapi atapnya itu transparan tuh ya, sehingga sinar matahari bisa masuk. Kemudian kalau hujan tidak kehujanan karena ada atapnya, seperti atap plastik itu lah, seperti itu ya, sampai kering. Nah, kemudian melalui proses yang kedua adalah dipanaskan juga dengan mesin. Jadi ada dua proses ya, pemanasan, sehingga menjadikan pegagan dari kandungan dari centela ini sangat bersih dan higienis. Nah, ini Masya Allah ya. Kemudian pegagan ini ternyata rasanya manis ya, Bapak Ibu ya, bersifat mendinginkan, memiliki fungsi banyak sekali ya. Saya lihat di itu fungsinya ada 15. Pertama, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah ya. Membersihkan darah berarti ini fungsinya bisa untuk yang sering alergi ya. Yang alergi itu karena banyaknya alergen yang dalam tubuh kita, maka ini dibersihkan ya.
membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, peluru kencing atau diuretika penurun panas, antipiretika menghentikan perdarahan, kemudian perdarahan, kemudian meningkatkan saraf memori. Nah, saraf memori terutama seperti saya ini ya yang sudah mulai menua dimakan usia ya, ini mungkin banyak yang lupa ya, banyak yang lupa. Nah, ini perlu pegangan agar tidak atau terhindar dari demensia atau pikun ya, mudah lupa. Ini perlu pegangan untuk meningkatkan saraf memori. Kemudian antibakteri ya, tonik atau penguat ya, sekali lagi ini penguat. Biar kita tambah bertenaga meskipun semakin tua dimakan usia tetap bertenaga seperti orang muda. Wah, Masya Allah keren ya. Kemudian sebagai antispasma, kemudian antiinflamasi ya di peradangan, hipotensif ya, insektisida, anti alergi ya, stimulan dan menghambat terjadinya keloid. Nah ini sangat penting. Mengapa bisa mencegah terjadinya keloid? Karena mengandung zat namanya saponin. Ya ini. Jadi pegagan itu mengandung suatu zat yang namanya saponin yang menghambat produksi jaringan luka yang berlebihan. Jadi kalau ada luka, kemudian luka menutup ya, sembuh menutup itu akan terjadi tutupan ini, luka itu akan timbul, akan tumbuh seperti kalau bahasanya orang Jawa di daerah Ponorogo, dan saya itu namanya woh ya. Nah, itu apa ini bahayanya? Ya bahaya misalnya kalau di tangan, di kaki itu secara estetika saja ya, estetika saja, keindahannya itu enggak kurang bagus ya, pating perentul nanti kalau banyak luka. Tetapi kalau ini terjadi di pasien saya pada waktu itu tidak mengatakan kalau dia mempunyai bakat keloid ya pada waktu jadi kitan ya, akhirnya luka kitanya itu pating perentul ya, itu kemudian saya dikomplain. Yang komplain itu dia salah satu dari komunitas moge, mobil motor gede ya, itu di Jakarta sana. Waktu di berkunjung sini ya nyunatkan anaknya, komplain tiba-tiba, Pak Sugeng, wah ini mau praktek macam-macam gitu ya, kalau nggak disunati pulang nanti saya ini ya, seperti itu. Kemudian apa ya? Udah disunati yang terbaik saya, biayanya berapa saya mau, wah seperti itu. Wah, sama budenya sama istilah kue ramai gitu ya. Saya tak suruh sini, tak periksa, kemudian diamati ya, ternyata ini adalah bakat keloid ya. Kemudian saya terangkan ini bukan sebuah kesalahan dari sebuah tindakan, akan tapi ini adalah karena bakatnya, bakat, sehingga seperti siapapun yang akan yang minat akan terjadi seperti ini. Nah, akhirnya karena itu merupakan bakat, bukan sebuah kesalahan dari kami ya, dia yang nggak mau bayar lagi ya, nggak mau bayar ya, cuma nunduk gitu aja ya, pamit ya dengan langkah kontek seperti itu ya. Ya itu kadang-kadang orang itu ya seperti itu ya, di awal itu seandainya menganggap seorang orang lain salah itu seperti itu, nah, ternyata kalau sudah ternyata kesalahan atau kurang ada pada dirinya, wah sudah apa yang dibicarakan Pak. Ya ini kemudian juga terjadi pada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang melahirkan, yang sesar ya, atau yang yang tindakan episiotomi ya, itu sangat rawan kalau ada bakat keloid tadi ya. Oleh karena itu konsumsi pegagan ya ini sangat dianjurkan bagi mereka yang punya bakat keloid ya, seperti itu, karena mengandung saponin tadi ya. Ini merupakan salah satu kandungan atau manfaat dari produk HNI yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah teh hijau ya. Teh hijau itu nama latinnya Camellia sinensis ya, ini namanya bagus ya, Camellia sinensis. Siapa yang mau melahirkan anak perempuan ya bisa dinamakan Camellia sinensis atau teh hijau. Kan orang nggak tahu Camellia sinensis itu apa, teh hijau. Ternyata nama latinnya adalah teh hijau ya. Yang dipakai adalah pucuknya yang hijau ya, pucuk daun mudanya ya, daun mudanya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, teh hijau dari Centella ini merupakan suatu proses yang unik di HNI karena dia tidak mengalami proses fermentasi maupun penambahan zat warna. Ya. Nanti
Apa bedanya proses yang alami? Nah, kalau di air ini kan cuma dipanaskan, dijemur ya, dijemur, kemudian dipanaskan di mesin pemanas ya, seperti itu prosesnya. Nah, kalau di teh yang lainnya, nanti itu ada proses fermentasi, ada penambahan zat, sehingga perbedaannya sangat nyata. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu membuat teh centella ya, dicemplungkan gitu ya, dicemplungkan di air yang panas. Ya, diaduk pun itu ya tetap jernih, agak kuningan, agak kehijauan ya. Kalau nggak mau repot-repot datang ke BC itu kan ya, teh centellanya itu kan itu ya, nggak seperti teh-teh yang dia itu sampai kelihatan hitam, coklat itu sebenarnya. Dan prosesnya lambat itu menunjukkan bahwa itu proses alaminya di situ. Nah, kalau proses teh itu dilakukan secara fermentasi atau dengan penambahan zat pewarna tadi, ya begitu mendekat ke air saja sudah warnanya mau muncul ya. Jadi begitu dicemplungkan ke dalam apa ini air yang panas ya langsung biar lah seperti itu ya, langsung warnanya langsung was ya, langsung warnanya berubah. Kalau teh biasa ya coklat ya, kalau teh hijau ya langsung hijau ya seperti itu. Jadi langsung biar gitu ya. Nah, itu merupakan sensasi yang menyenangkan bagi para pemakai yang kurang memperhatikan sisi kesehatan. Wah, ternyata ini teh benar-benar langsung bagus begitu dimasuk langsung biur warnanya. Wah, ini berarti kandungan tehnya sangat luar biasa. Padahal bukan. Padahal itu merupakan pengelabuan dari tehnya ya dengan diproses fermentasi atau bahkan ditambah dengan zat pewarna. Masya Allah. Ini ya luar biasa ANI ya, tidak ada zat pewarna, tidak melalui proses fermentasi sehingga hasilnya benar-benar alami dan tidak merusak kandungan dari manfaat teh hijau. Karena dalam proses fermentasi itu akan merubah secara kimiawi susunan dari kandungan teh hijau. Masya Allah, ini suatu yang luar biasa dari HNI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teh hijau itu ada beberapa kandungan. Pertama adalah katekin, ya, berkhasiat sebagai antioksidan. Ya, ini Masya Allah ya. Hasil penelitian di University of Kansas 2007 bahwa katekin di dalam teh hijau berkemampuan ini ya, perlu digaris bawahi ya. Katekin di dalam teh hijau di teh hijau itu ada 100 kali lebih efektif untuk menetralisir radikal bebas daripada vitamin C. Masya Allah ya, ini 100 kali lipat lebih efektif menangkal radikal bebas daripada vitamin C. Nah, kemudian 25 kali lebih ampuh daripada vitamin E. Nah, ini ya. Ini jadi manfaat dari katekin ya, teh hijau sangat luar biasa. Kemudian yang kandungan kedua adalah flavanol, kandungan 3-4% dari berat kering daun meliputi senyawa kaempferol, quercetin dan miracetin, mempunyai aktivitas yang dapat menguatkan dinding pembuluh darah kapiler. Ya, jadi ini flavanol ini berarti bisa mencegah atau mengurangi risiko stroke. Karena apa? Stroke itu juga adalah pecahnya pembuluh darah kapiler di dalam otak kita. Pembuluh darah di rambut yang pembuluh darah kecil-kecil di otak ini ya, pembuluh kapiler sangat kecil sekali itu pecah karena apa? Karena terjadi penyumbatan oleh kolesterol maupun tekanan darah yang tinggi sehingga melebihi kemampuan dari dinding pembuluh darah di otak sehingga terjadi berdarah seperti itu. Nah, maka konsumsi teh hijau ya, teh hijau atau teh centella ya, teh centella ya, teh centella teh jerky ini sangat dianjurkan karena itu menguatkan dinding pembuluh darah kita ya, Masya Allah. Kemudian kandungan mineralnya berapa? 4-5% dari berat kering daun. Jenis mineralnya adalah kalsium, natrium, magnesium ya, fosfor, zinc ya, macam-macam ya. Dan fosfor merupakan mineral yang kandungan tertinggi mineralnya adalah fosfor kalau teh hijau itu ya. Dan fosfor ini bermanfaat mempertahankan dan menguatkan gigi agar terhindar dari karies ya. Nah, ini berarti karies itu anak-anak ya. Dari fosfor centella teh sinergi ini
bagus juga dikonsumsi oleh anak-anak sebagai minuman sehari-hari tanpa menambahkan gula maupun tanpa menambahkan zat pemanis lainnya. Ya, bagi orang tua bagaimana? Ya, sangat bagus sekali di usia 50 tahun ke atas itu, ya, itu kebutuhan kalsium tubuh kita itu tinggi. Padahal asupan nutrisi kita kalau udah mau 50 ke atas itu biasanya sedikit, otomatis dia akan menyedot, ya, menyedot kandungan kalsium maupun fosfor yang ada di dalam tulang dan gigi kita, sehingga para usia 50 tahun ke atas itu biasanya mereka giginya keropos, ya, giginya keropos, kemudian tulangnya bengkok, ya, bungkuk gini, ya, mudah patah, ya. Kalau biasanya pada masa muda itu jatuh dari motor berguling-guling itu nggak patah tulangnya, ya, cuma babak belur gitu aja. Tetapi pada saat usia tua, ya, kepleset di kamar mandi, ya, jatuh gitu, ya, duduk terjatuh gitu patah. Itu kenapa? Tulangnya keropos, ya, tulangnya keropos karena bukan kok masalah penuaan, bukan, tetapi karena zat kalsium dan fosfor itu diserap di dalam tulang itu terjadi diserap oleh tubuh kita. Ya. Dan ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu itu mengalami satu proses apa? Proses alaminya yaitu hamil, ya, hamil. Itu akan diserap juga kalsiumnya sama fosfornya untuk bayinya. Ya, ini ibu-ibu yang melahirkan 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya, semakin banyak diserapnya, otomatis itu ibu-ibu itu risiko terjadi osteoporosis, terjadi radang persendian, kemudian pengapuran, ya, pengeroposan tulang, ya, tulangnya perubahan bentuk, ya, bentuknya tulang belakang itu bisa bungkuk gini, bisa gini, ya, lordosis, tuberosis, atau bentuk S, itu macam-macam. Itu resikonya terjadi pada ibu lebih besar. Karena apa? Karena ibu itu disedot oleh anak-anaknya, janinnya pada waktu hamil itu, dia juga disedot oleh kebutuhan dirinya sendiri pada saat menginjak usia tua karena proses alam. Jadi kalau bapak-bapak disedot cuma 1 kali, ya, pada saat dia usia 50 ke atas itu karena proses penuaan tadi, karena kebutuhannya nutrisi kurang tadi, ya, disedot itu. Kalau ibu 2 kali malah, ya, tambah habisnya berapa kali 3 mengambil. Maka sesungguhnya adalah konsumsi Centella teh sinergi ini adalah hukumnya wajib bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu, masya Allah. Ya. Kemudian yang teh Centella, ya, teh Centella ini yang kandungan yang ketiga ini adalah jati Belanda, bukan jati Jawa, ya, Bapak Ibu, ya. Jati Jawa cukup digunakan untuk membuat rumah saja, ya. Ini jati Belanda, ya, nama lainnya Guasuma ulmifolia, ya, kandungannya tanin, alkaloid, flavonoid, sterol, saponin. Nah, ini lagi saponin. Saponin ini merupakan zat yang berguna untuk mengurangi risiko keloid tadi, ya, keloid, ya, bakat keloid, semua yang berbakat keloid. Maka sebenarnya, saya nggak berbakat keloid, Pak, itu juga perlu. Karena apa? Semua manusia itu mempunyai bakat sedikit-sedikit. Ya. Kalau kita rajin minum Centella teh sinergi, maka bakat itu akan ternetralisir sedikit demi sedikit, terlokalisir, lama-lama hilang. Nah, kalau enggak, maka kita suami mempunyai bakat dikit, istri mempunyai bakat dikit, kemudian bergabung kepada anak akhirnya menjadi 2 dikit, ya. Kemudian dari besan kita laki-laki perempuan ada dikit, anaknya jadi 2 dikit. Nah, 2 dikit tambah 2 dikit jadi 4 dikit, akhirnya jadilah mungkin mudah-mudahan tidak, tapi mungkin generasi keberapa itu akhirnya jadi ada bakat keloidnya, seperti itu secara genetik, ya, secara genetik seperti itu. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, kemudian jati Belanda juga mengandung glukosa, ya, asam fenol dan kalsium oksalat, ya, ini sebentar pulang juga. Manfaatnya jati Belanda itu apa, ya? Secara tradisional berkhasiat sebagai pelangsing tubuh dan menurunkan kadar lemak tubuh. Nah, ini, ya, pelangsing tubuh dan menurunkan kadar lemak tubuh. Ya, kata kalau bicara tentang jati Belanda, ingat langsinginnya. Ingat langsingin. Ya. Salah satu komposisinya adalah jati Belanda.
Kemudian biji jati Belanda ini digunakan sebagai obat sakit perut, kembung, dan saluran pencernaan. Nah, maka kalau dikonsumsi semuanya, maka bagus untuk pencernaan, ya, secara serat bagus, ya, secara fungsi zatnya jati Belanda sangat bagus. Kemudian buahnya dapat digunakan sebagai obat batuk, ya, kulit batangnya digunakan sebagai obat malaria, diare, dan sifilis. Dapat juga mengobati influenza, disentri, luka, patah tulang, ya. Jati Belanda. Kemudian ekstrak daunnya dapat menekan pertumbuhan bakteri Staphylococcus. Ya, Staphylococcus itu biasanya penyebab amande, penyebab nyeri telan faringitis, radang tenggorokan, ya. Kemudian Shigella dysentery, ya. Shigella dysentery itu penyebab kuman disentri, Bacillus subtilis secara in vitro, dan penurunan kolesterol. Nah, ini ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, pada saat kita atau mitra kita yang kesulitan minum minyak zaitun, maka solusi teh Centella ini sangat membantu, ya. Tentunya semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi sesungguhnya Centella teh sinergi ini memang bagus juga untuk menurunkan kolesterol, ya. Kalau kita kembali kepada tampilan bungkusnya tadi, sesungguhnya fungsi atau kegunaan dari Centella itu apa? Nah, memperlancar sirkulasi peredaran darah. Nah, tapi itu kan fungsi yang harus ditampilkan. Kalau ditampilkan semuanya nggak cukup, ya cukup dari di bungkusnya nggak cukup, ya nggak cukup. Jadi bisa menurunkan kolesterol, kemudian menghambat terjadinya keloid karena mengandung saponin tadi. Ya. Jati Belanda juga mengandung saponin. Ya. Insya Allah. Yang terakhir adalah jahe merah. Ya, jahe merah ini Zingiber officinale, bahasa Sanskerta. Kemudian kandungannya minyak asiri, ya, kemudian senol, gertaniol, dan Zingiberine. Ya, khasiatnya antioksidan, meningkatkan sistem imun, anti imun, dan meningkatkan nafsu makan. Ya, bisa juga untuk aroma, ya, kalau secara tradisional itu untuk bumbu masakan, untuk aroma, ya, rasa pedas pada masakan, ya. Kemudian jahe merah memiliki kandungan minyak asidi yang tinggi dan rasa paling pedas sehingga sangat cocok untuk bahan dasar obat dan herbal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah kandungan dari Centella teh sinergi. Meskipun prosesnya tadi sudah mengalami proses pencucian, ya, pembuatannya itu pencucian, kemudian ditiriskan, kemudian dijemur, kemudian dipanaskan dengan menggunakan mesin, ya. Proses-proses yang dialami oleh Centella teh sinergi setelah dicampur dari beberapa ramuan tadi, 4 herbal tadi itu dibungkus, kemudian dia disterilisasi, ya, prosesnya higienis, ya. Kalau masuk pabriknya itu nggak boleh kita pakai baju seperti ini, ganti baju pabrik, ya, baju kerja itu, sandalnya juga ganti, ya, dan disterilisasi, ya, itu jadi disemprot gitu, ya, semprot gitu. Kemudian orang yang harus cuci tangan, ya, ganti pakai tutup peci, ya. Kenapa pakai tutup kepala? Jadi kalau ini rambutnya kita jatuh ke dalam teh, akhirnya ada rambutnya di dalam teh, Masya Allah, itu ya akan menurunkan citra kualitas dari sebuah produksi, ya, seperti itu. Kemudian setelah mulai proses seperti itu, ya, kemudian kemasannya itu menggunakan pembungkusnya menggunakan alat mesin, ya, bukan kodiciduk gitu, dengan mesin, ya. Setelah itu dikemasi, kemudian di dalam box itu maka dikirim ke Batan Serpong sana, akan sterilisasi lagi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang di HN itu sangat sterilisasi, sangat terjaga, ya. Sebenarnya saya punya beberapa file tentang hasil laboratorium dari Centella ini, ya. Tadi mau mencoba saya tampilkan, tapi tadi belajar online sama Mbak Nufi, saya coba nggak bisa. Misalnya lain kali kita tampilkan mungkin beberapa produk yang secara laborat, kandungan dari kumannya berapa persen, kandungan itu ada, ya, seperti itu.
Salah seperti itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semangat untuk minum teh Centella untuk segala usia, halal berkualitas, ya, seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya atau menambahkan atau diskusi sharing, monggo. Ada waktu 15 menit, mungkin kalau tidak ada ya kita akhiri. Monggo. Dari saya cukup sekian, ya. Ada kurang lebihnya. Saya minta apa yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, marilah ke acara home malam ini. Kita, Mbak, siapa ini? Mbak Fatimah, monggo. Mau bertanya, mau langsung? Izin bertanya, Pak. Monggo, monggo. Oke, untuk penyeduhan Centella itu kan sepertinya waktu itu pernah saya baca itu lebih bagus dibuka ya Pak ya, ininya apa namanya, Bungkus kantongnya. bungkusnya, Oke. kantongnya itu khasiatnya untuk apa gitu, satu itu. Kemudian yang kedua, kalau itu kita seduh bersama dengan kantongnya, itu sebaiknya berapa lama kita merendamnya gitu. Kalau teh yang biasa itu kan tidak boleh lama-lama gitu. Bagaimana dengan teh Centella? Terima kasih, Pak. Ye, sami-sami. Ye, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus, ye. Luar biasa, ye. Ibu-ibu, ye. Karena kasanya, bungkus kantongnya itu kan dari kasa yang terjamin secara kualitasnya. Itu dari kehalalannya, otomatis dipakai berkali-kali nggak apa-apa, Bu, ya. Dari kalau HNI. Tapi kalau produk yang lain ada peringatan seperti itu, otomatis kan kasanya yang kurang aman bagi kita. Nah, seperti itu. Kalau untuk kasa, kalau di HNI setelah dipakai berkali-kali nggak apa-apa, direndam. Kalau masih keluar sentelanya kan bisa dilihat ya. Kalau nggak keluar kan tidak ada warna kuning kehijauan ya. Kalau masih ada dipakai nggak apa-apa. Ya. Kalau itu penyajiannya di dalam kemasan jadi cemplungkan gitu, guys, secara produk ya, namanya celup ya, dicelupkan gitu. Secara itu memang secara izin POM-nya seperti itu. Tapi edukasi kepada mitra, edukasi kepada kita semua, kemarin itu dari itu aman itu anunya, dan itu bisa dibuka kemudian diaduk, ya, diaduk. Kalau saya itu pagi jam 6:30 itu, di 6:30 jam 6 dibuatkan oleh istri saya itu, tak minum ya pas pada waktu udah anget-anget itu. Nah, kalau nggak sempat itu ya tak minum nanti saya nggak apa-apa ya. Jadi aman-aman aja. Karena apa, prosesnya higienis, sangat higienis, sangat steril ya, sehingga aman, sangat steril tadi ya. Kita tidak bisa merekomendasikan kepada teh-teh yang lainnya seperti teh Centella Sinergi karena kita belum tahu proses seperti apa. Kalau prosesnya bagaimana, kebersihannya bagaimana, ya kita belum tahu. Lebih-lebih kalau tambah warna, ya ngawet, ya seperti itu. Jadi nggak masalah. Nah, semakin lama direndam juga semakin bagus ya, semakin bagus karena semakin zat-zatnya semakin larut sehingga kita manfaatkan. Dan kalau itu tadi ya, ini diminum semuanya tadi, teh tubruk itu ya bagus untuk membersihkan untuk membersihkan semua racun dalam tubuh kita, dalam pencernaan kita, seperti itu.
Ya, langsung diseduh monggo, yes. Kalau ada dilempar ke sini. Masya Allah, okay. Ada yang lain atau menambahkan? Mungkin ini ada yang punya pengalaman tentang menyeduh dan meminum sama itu sama ampasnya. Itu kalau salah. Wah, kalau wajah ini saya saya pakai minyak zaitun udah cukup ya, Pak zaitun ya. Atau kalau istri saya pakai itu cangkangnya spirulina, cangkangnya kapsul itu. Lala ini eman-eman ini untuk tubuh kita dari dalam ini, Masya Allah. Karena kalau kapsul cangkangnya nggak bisa untuk membersihkan tubuh kita dari dalam ya. Kita ini dimanfaatkan untuk dari dalam, Masya Allah. Nanti pencernaan kita ya, BAB kita bisa plong sekali. Wah, nanti coba ya ibu-ibu ya atau bapak yang pengen perasaan sensasinya BAB secara plong itu nanti ya. Coba minum Centella itu sama satu cang itu ya, itu cang itu dibuka dan diminum sama ampasnya, nanti akan merasakan sensasi BAB yang luar biasa. Coba selamat mencoba. Ada yang lainnya? Ya, kalau sudah buat durian juga bisa. Oh, Masya Allah, benar-benar. Nah, ini banyak sekali testimoni dari mitra-mitra HNI yang penuh kreativitas, Masya Allah ya. Nah, kantongnya BP lancar wajah ya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa ya. Atau mungkin tanya kepada top mentor MG Team ya, itu saya dapat ilmu itu membuka itu dari top mentor MG Team ya, bisa berguru ke sana, Masya Allah. Ya, semua umur bisa ya. Kalau minumnya punya gula boleh pakai. Kalau peminum punya gula boleh pakai gula. Maksudnya begini, karena punya gula itu maksudnya punya sakit gula atau punya gula di rumah. Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja pakai gula, itu suka-suka ya. Kalau kita melihat penyajian teh ya, penyajian teh itu ada 6 negara. 6 negara itu penyajian teh yang paling terkenalnya. Mana pertama? Tentunya Cina ya. Cina itu sebagai negara sebagai negara yang aslinya teh dari Cina. Itu tidak pakai. Jepang ya, negara dekatnya tidak pakai. Kemudian India ya, India itu pakai ya. Pakai. Kemudian Thailand ya, Thailand sampai ke Indonesia pakai. Oh, maksudnya penyakit gula ya. Karena namanya kalau minumnya punya, nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa ya. Punya penyakit gula nggak apa-apa, boleh ya. Karena begini, penyakit gula itu merupakan suatu penyakit degeneratif ya. Biasanya dia kalau diobati gitu ya, terutama pakai obat kimia, maka akan muncul ya gula, kemudian dulurnya apa? Kolesterol. Dulurnya lagi apa? Asam urat. Dulurnya lagi apa? Trigliserid. Karena apa? Selalu muncul seperti itu. Karena apa? Terjadi penumpukan dari sampah dari zat kimia tadi yang sampah itu tidak bisa dikeluarkan, numpuk dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah kerusakan dari beberapa organ itu. Nah, maka minum Centella sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Di produk-produk HNI itu aman Bu, aman untuk gula. Tentunya beberapa produk seperti ya sari kurma HNI ya, kemudian madu multiflora itu aman untuk gula. Bahkan dianjurkan untuk minum itu karena tidak mengandung gula. Ya, tentunya beda dengan EGM ya, EGM itu memang pakai gula dan darah diabetes tidak. Kalau pakai darah diabetes bagaimana? Kalau saya pakai yang itu susu yang skim ya, skim itu tidak ada gulanya. Ya, alhamdulillah saya mengobati pasien ya.
punya gula, punya TBC, ya, nggak sembuh-sembuh, ya, terancam gagal pengobatannya. Akhirnya saya beri prokumin propolis sama susu skim. Ya, alhamdulillah gulanya tidak naik, dan evaluasi laboratorium sekarang sudah negatif, ya, sudah negatif. Tapi karena berat badannya belum meningkat, tetap saya haruskan untuk mengkonsumsi itu prokumin propolis sama susu EGM yang skim, ya. Apa itu namanya? Yang skim itu namanya apa? Kemudian di kantongnya kayak teh tubruk kan, atau ampasnya juga minum. Ya Bu, di ampasnya dimakan Bu, ya dimakan, ya, bukan diminum. Kalau diminum ampas nggak bisa, dimakan, dikunyah-kunyah gitu, ya, dikunyah-kunyah gitu. Nanti akan terasa sensasinya ada pedes-pedes sepet, enak Bu, enak insya Allah, rasanya enak, ya. Kalau nggak bisa nelan bagaimana, ya disiram pakai air, ya, ditelan, dikunyah-kunyah, ya, agak lembut itu diminumi air gitu, ya, air putih, set gitu, insya Allah sangat luar biasa, enak sekali, sangat benar, menyehatkan, ya. Jadi kemudian kalau negara Rusia bagaimana? Negara Rusia itu ditambahkan sari buah, ya. Kalau di Maroko itu ditambahkan juga, ya. Kalau di Arab, ya di Arab itu juga ada kebiasaan minum teh itu diberi madu. Kalau di mana itu di Arab itu diberi madu, ya. Kemudian kalau di Argentina, ya, itu ditambah dengan campuran pemanis juga, ya, manis tapi yang alami, ya, seperti itu. Jadi ada 2 negara saja yang menggunakan teh minum secara alami, tehnya saja itu tanpa pemanis, itu adalah negara Cina dan negara Jepang, ya, sebagai merupakan asal mula teh ini, ya. Saya pernah campur seduhan centila dengan EGM, enak banget, nggak perlu gula lagi. Ya memang EGM-nya manis Bu, EGM-nya itu ada gulanya. Karena EGM itu disangrai pakai gula, ya, gula putih, ya, gula putih. Jadi tanpa itu memang manis, ya, EGM. Tapi kalau skim itu nggak manis Bu, karena nggak prosesnya lain. Kalau skim itu kan diuapkan, kemudian tidak pakai gitu, ya. Jadi tidak pakai. Jadi memang itu susu, pengawatan susu itu bisa juga dengan itu diuapkan atau dengan diberi gula. Kalau EGM itu diberi gula, ya. Maka EGM itu untuk menderita diabetes kurang bagus. Campuran sevel juga enak-enak semua, ya. Bisakah untuk menurunkan berat badan? Ya, bisa sekali. Karena apa? Mengandung teh hijau tadi, ya, teh hijau. Karena apa? Kalau di produk lain itu cuma teh hijau saja dijual udah laris. Dia itu menjual teh hijau udah berani kemana-mana, ya. Kita itu ada centela, itu ada teh hijau, ada pegagan, ada jahe merahnya, aku nggak berani. Wah, itu sangat rugi ya. Karena apa? Wah, centela luar biasa. Dan centela ini merupakan salah satu solusi dari mitra kita atau kita yang kesulitan minumnya zaitun, ya. Nah, tapi tentunya segala sesuatu itu ada kelebihannya masing-masing, ya. Tapi kalau baru saja tadi ada mitra yang konsul tentang jantung, ya, jantung, kemudian kolesterol tinggi, TG-nya tinggi 2 kali lipat, maka dan tidak mau minum mau minum zaitun seperti itu, ya. Maka ya dipaksa sedikit-sedikit karena memang beda sensasinya. Kalau kebiasaan minum zaitun ini itu sangat membantu saya pada saat perjalanan jauh, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang perjalanan jauh, sering ngantuk, ya, sering kesemutan, nggak kuat, ya, minum zaitun dipol, ya. Kalau dulu saya perjalanan sangu kopi sevel. Kalau sekarang itu sangu kopi sevel tetap,
zaitun tambah mantap ya. Zaitun 1 botol saya minum itu perjalanan. Sehingga mencetir PP sini mana itu? Solo PP itu nggak apa-apa. Ya, naik motor sini Solo juga nggak apa-apa. Nggak istirahat. Ya istirahatnya cuma jagongan duduk seperti ini. Maksudnya nggak tidur. Dulu itu sini Solo itu saya harus tidur. Sekarang itu enggak. Padahal usianya bertambah. Ya, usia 51 kayak 15 tahun katanya Bu Ani ya. Kalau gitu saya mendingan 52 dan kayak 25 tahun ya. Saya seperti itu. Ya, menurunkan berat badan bisa ya, mantap. Kemudian untuk tadi ya, untuk pencernaan juga mantap. Ya, saya kira seperti itu. Sudah jam 9 kurang 1 menit ya. Terima kasih atas responnya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah bisa ketemu di waktu yang akan datang. Ada kurang lebihnya minta maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.